siapa yang sering ziarah kuburnya wali, siapa sering ziarah kuburnya orang soleh, berarti nanti dia akan nyusul orang soleh. Di sini ada Ustadz Syahbudin Ibrahim, yaitu beliau adalah ketua dari Majmu'ah Muhibbil Aulia. Yaitu kita nih baru organisasi yang kita baru berdiri nih kebetulan, Habib Hadi, yang di situ kita yang tadinya mereka selalu satu-satu istilahnya one man show ya, kalau Bang Japra bilang dulu mereka ziarah sendiri-sendiri, tapi mereka pengen ada wadahnya untuk bisa kita bersama-sama, terus visi misinya kita ke depan juga untuk istilahnya melestarikan aset-aset umat Islam ini, seperti makam-makam istilahnya makam-makam tuanya, makam keramatnya semuanya. Nah, kemudian nama tersebut nih, Majmu'ah Muhibbil Aulia, dikasih nama sama Habib Alwi bin Usman bin Yahya Halim gitu. Ya, dan ini sebagai ketuanya. Kemudian ini Ustadz Herdian Saimun, yaitu adalah pimpinan Majelis Taklim Nurul Mahabbah di Kemandoran. Pokoknya kalau banyak pasukan hijau-hijau berarti banyak kan mengawali kuitang hijau. Mengawali kuitang. Kemarin di Cawang tuh yang hijau-hijau. Nah, Ustadz Syahbudin. Terus juga beliau sebagai penasehat di dalam sini. Terus Bang Japra, nama aslinya Agus Mertakusuma ya. Agus Mertakusuma. Beliau juga salah satu penasehat dan juga sekaligus sebagai ahli sejarah di kita, di bidang sejarah. Dan ini yang lain-lain juga adalah anggotanya yang di bagian media, terus di bagian apa lagi lupa, humas dan lain-lain. Nah, memang kebetulan banget nih Habib Hadi pada saat berbicara kemarin di rumah Hane, berharap nih bisa ada informasi, mendapatkan informasi untuk makam yang ada di depan masjid. Yang kebetulan alhamdulillah ya, kebetulan juga udah tahu itu, jadi makanya langsung bisa nyambung. Dan kebetulan juga malam itu pun juga kita lagi ada omongan-omongan juga tuh, waktu itu kita lagi ada ngumpul. Nah, mungkin bisa diteruskan siapa itu beliau dan apa sejarahnya dan lain-lainnya, itu insya Allah mungkin bisa diceritakan oleh siapa, Bang Japra atau ya, beserta ada bukti-buktinya dan didasari oleh data-datanya yang ada. Begitu Habib Hadi. Ya, fadol, mungkin bisa diterusin. Kalau nggak percaya tinggal buka cungkupnya tuh. udah pada ini di dalamnya. Yeah. Beliau pakai yang ini. Sultan Hasanuddin. Ini Sultan Malikus Saleh, dan ini kayak Pangeran Jayakarta dan segala. Nah, termasuk yang ini Raden Raksa Manggala, beliau menggunakan tipe gada. Yang di besarnya, yang kecilnya kan ada dua tuh. Yeah. Nah, tipe yang ini itu termasuk yang unik ya, Ustaz ya. Yeah. Menggunakan dua nisan. Yang besar sama yang kecil itu jarang. Nah, adapun yang sebelahnya lagi, Bib, itu menggunakan tipe yang ini, Bib, yang sebelahnya, yang sebelah kanan. Yeah. Biasanya kalau yang ini, kalau kita identikan itu, kalau di Aceh itu kebanyakan dia yang wanita. Jadi bisa kemungkinan besar. Bukan kalau ini, karena ini yang ini kita nggak ada datanya. Karena salah satu datanya ada di tulisan kaligrafinya. Di situ harusnya ada nama, karena sayangnya sudah hilang. Karena udah pokoknya udah ini udah nggak kebaca. Nah,
Nah ini contoh yang di sebelah ini Bib. Ini kalau nggak percaya samain aja percis 100%. Yang ini. Gimana aja. Iya. Untuk yang Habis itu kita bisa lihat ya. nanti habis ini kita ke sana. Kalau yang untuk Raden Raksa Manggalanya beliau menggunakan nisan yang ini. Nah di Aceh dia ini sama. Dia model tipe gada. Dan untuk yang di kakinya dia menggunakan yang ini. Untuk kesamaannya di Jakarta itu banyak, Bib. Ada Pangeran Cakrajaya di Masjid Al-Mansur, Guru Mansur Jembatan 5 Sawalio. Nisannya sama seperti ini. Dan juga ada di makam Ratu Bagus Abdul Wahab Mertakusuma, Gusti Khalifah Jayakarta, di Kampung Duri, Duri Selatan. Sama tipe nisannya, nisan gada seperti ini. Dan banyaknya yang kayak gini di Depok sama di Bogor. Zuriat-zuriat daripada Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten. Karena dari Sultan Banten, kebanyakan mereka yang di tahun-tahun di bawah Sultan Ageng Tirtayasa menggunakan tipe gada. Nah, selebihnya yang di depan sendirian itu, Beb, itu seperti makam Pangeran Jayakarta. Nah, model tipenya dia yang kayak gini nih. Cuma kalau ini kan ini bukan seperti ini, modelnya begini dia. Kalau sering ke Pangeran Ahmad Jakarta atau apa fotonya biar jelas yang ini. Pangeran Ahmad Jakarta, dia yang ini nih. Kurang kelihatan nih. Cuma sayangnya patah. Yang depan. Yang depan sendirian tuh. Yang kan 3 kan. Itu ada patahnya Mas. Nah, itu. Itu yang mahal itu berat itu, Beb. Iya. Karena dari batu andesit. Itu batu udah batu itu aslinya emang tua banget. Nah, maka ini termasuk bukti sejarah kalau nisan itu juga. Kita dari nisan itu kita bisa melihat beliau itu jabatannya apa, perempuan atau wanita, perempuan atau laki-laki. Nah, makin besar juga, ini kan termasuk besar ini. Yang ini kan agak kecil. Ya. Ini seorang nih gedenya nih. Tinggi banget ya. Kalau yang di Aceh karena emang dia di sana aslinya, dia lebih besar-besar dia. Karena ini kan bahasanya kaki tangannya nih Kesultanan Banten ini kan karena kita masuk ke kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Kita bergabung. Ini Kesultanan Banten dan Jayakarta. Nah, untuk selebihnya tentang Raden Raksa Manggala juga ada catatan di Al-Fatawi mungkin dijelaskan oleh Bang Japra. Selaku beliau ini zuriyah musonif daripada Al-Fatawi, Ratu Bagus Ahmad Syahri Mertakusuma. Jadi beliau ini zuriyah Ratu Bagus Ahmad Syahir Mertakusuma. Nisan-nisan Pasai. Bukan Aceh ya, kalau Aceh masih baru. Pasai, Samudra Pasai itu kan banyak kerajaan-kerajaan kecil termasuk Harubarumun. Harubarumun termasuk kerajaan tertua. Maka dibilang Serambi Mekah bukan di Aceh. Harubarumun. Nama Aceh itu baru gitu. Gitu. Nah, kalau data ini yang mana yang di depan, Bib. Bentar saya jelasin, Bib. Ya. Ini namanya ada di Bawah. paling atas. Iya, iya. Raden Raksa Manggala. Pangeran Adiningrat pertama. Itu magamnya antum kalau dalam penelitian, dalam sudut pandangan antum berada di posisi yang sebelah mana? Yang Yang gak gak ada. ada. Yang nggak ada Yang nggak ada, yang paling ujung ke Yang sebelah paling sana. ujung, Iya. paling besar Yang itu. kanan. Iya. Kanan. Betul. Nah, Karena Pangeran Adiningrat itu semua gak Gak ada. ada semua. Nah itu makanya kita bilang dari tipe nisan itu kita bisa tahu beliau jabatannya apa. Basik. Nah, ini namanya Raden Raksa Manggala menjabat sebagai Sah Bandar pertama di Jayakarta. Punya jabatan Pangeran Adiningrat. Jadi tugasnya sebagai Sah Bandar, gelarnya Pangeran Adiningrat, namanya Raden Raksa Manggala. Syah Bandar ini. Sah Bandar ini kalau sekarang kepala pelabuhan, Bib. ya. Iya, jadi urusan pelabuhan tuh Masih berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang. masih berlaku sampai sekarang gitu. Nah, Sah Bandar, Menara Sah Bandar itu bukan Menara Sah Bandar zaman Jayakarta. Itu Belanda. Jadi jangan diartikan, oh ternyata Menara Sah Bandar ini zaman Ini yang di situ Jayakarta. yang miring. Ya. Itu bukan itu yang dibangun sama Belanda. gitu. Ini di tahun beliau Ini 1550, Bib. Saat menjabat. Itu udah ada Pangeran Raksa Cak. Manggala. Nanti ada di print lagi, Bib. Ada datanya semua. Terus waktu beliau
terjadi peristiwa pembunuhan itu 1608 sampai 610, kurang lebih di bawah 1610. Jadi karena ini menjabat sebagai Syah Bandar, dia sekaligus Panglima Adiningrat. Panglima perang. Panglima perangnya Keraton Jayakarta. Jadi berkewajiban melindungi setiap jengkal tanah Jayakarta. Nah, waktu itu ada peristiwa Pangeran Jayakarta itu yang di sebelah masjid itu tuh. Itu ada juga antum teliti Iya, juga. iya. Maksudnya kan itu ada bukan Pangeran Jayakarta aja, ada beberapa macam. Pangeran Jayakarta, Pangeran Lahut, Pangeran Surya, Pangeran Sogiri bin Sultan Ageng Tirtayasa yang tadi Anda bilang tuh semua juriahnya menggunakan ini. Sama sebelahnya Ratu Ropiah binti Pangeran Sangiang bin Pangeran Senopati. Itu data ada juga sama. Tapi kalau di dalam gubah itu semua rata-rata yang kayak gini. Gini, yang tipe ini sebenarnya nih. Ini lebih tua lagi nih. Oh, gitu. Yang ini nih, cuma saya miring dia potong. kalau ini ini termasuk silsilah. Nanti saya bisa jelasin lagi. Karena sebagian udah terjemahin gitu kan. Ini Raden Laksamanggala ini jadi adik tirinya Raden Ranamanggala. Adik tiri. Satu ibu lain bapak. Oh. Nah, bapaknya Raden Ranamanggala ini Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Apa sih? Maaf. Anaknya. Anak. Oh. Karena anak dari selir, jadi nggak bisa untuk Jadi jadi sultan gitu. Makanya dia berusaha mencoba untuk jadi merebut tahta itu gitu. Dari Maulana Yusuf. Ternyata nggak bisa, kan ada Maulana Yusuf. Itu kalau zaman dulu seperti itu, Bib. Kerajaan, kesultanan, kalau anak selir nggak bisa jadi raja. Kurang lebih seperti itu, Bib. Ini silsilahnya, nanti kita bisa detailin lagi. Dan ini juga sama silsilah. Ini ada di ini nama Raden Laksamanggala. Ini silsilahnya sampai Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi seperti itu keterangan singkatnya ya, nanti lebih detail. Antum punya managibnya beliau dari, maksudnya dari, berarti beliau awal dari Kesultanan Hasanuddin Aceh. Banten. Banten. Maksudnya perjalanan beliau sampai ke sini itu loh. Ada managibnya? Ada, ceritanya ada. Jadi kenapa beliau jadi diangkat jadi Pangeran Adiningrat? Karena bapaknya beliau itu Pangeran Jayakarta. Mangkubumi Jayakarta pertama. Mangkubumi Jayakarta pertama bapaknya. Nah, ibunya itu Hampayan. Kalau Hampayan tuh sekarang istilahnya apa ya? Turun ranjang ya. Ini kita ambil dari dua kitab sejarah sama kitab silsilah. Kalau kitab sejarahnya ada 350 halaman. 350 halaman. Itu Dan semua cerita mencakup. mengenai perang itu lawan Ranamanggala waktu di wafat ada. Dan jadi kitab Al-Fatawi ini, Bib, itu memang menceritakan banyak makam-makam tua dan makam keramat di Jakarta kebanyakan ya, lebih banyak di Jakarta. Dan ada yang memang masih ada terbukti seperti kayak gini, dan ada juga pun yang udah hilang. Ada yang udah hilang. Jadi misalnya contohnya, di masjid Kampung Baru misalnya, itu sebenarnya itu ada makam itu, tapi Hilang. ya hilang. Kojan, Kampung Baru. Di Pekojan, Kampung Baru. Bandung. Nah, itu jadi memang banyak lah. Kalau dilihat dari rentetan ini, ya ada yang hilang, ada pun yang memang masih ada sampai saat ini. Gitu. Kayak contoh Habib Abu Bakar tuh yang di Bandengan, pernah lihat antum? Habib Abu Bakar. Iya. Habib Abu Bakar bin Hasan ya, bin Husain ya. Bukan. Bandengan. Jadi orang pada bilangnya ini yang Habib Oh, iya. Wacung. Iya. Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris. Habib bin Abdullah Al-Idris ya. Yang Pernah antum ini? Iya. Kampung Baru Habib itu. Abu Bakar bin Abdullah. Sama Habibah Syarifah Hanifah binti Abdullah Al-Idris. Iya, benar. Pernah antum Iya, teliti di kalau situ? itu beliau emang kita dapat langsung dari anaknya Habib Abbas. Habib Abbas Rawabokor. Nah, jadi Habib Abbas saat beliau abahnya jadi mutawali, kan Habib Abbas di luar Bata. Anda dapat cerita nih, masih ada itu yang sekarang jadi mutawali, Habib Husain bin Hasan Al-Idrus, mutawali yang sekarang. Nah, itu kalau dibilang ditemuin nggak ditemuin,
Tapi pas zamannya Habib Abbas bin Abu Bakar Ali Idrus, beliau jalan ke situ, ke Wacung itu Bandengan. Jalan ditunjuk, ini wali Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus. Saya bukan abahnya Habib Husain. Nah, jadi orang kan salah pikirnya itu karena namanya sama tuh, Abu Bakar bin Abdullah. Tapi emang beliau yang mengunjuk untuk ini dirawat karena ini beliau wali. Nah, itu yang ngebuka ini beliau jadi dirapin sampai sekarang itu Habib Abbas Robokor. Yang terakhir Anda tahu Habib Ali terus Ka'bah. Habib Ali Baik. Balik gua. Iya, Habib Ali yang besar itu. Beliau yang tahu. Ala kulli hal, data ini maksudnya antum bisa pertanggungjawabin. Gitu. Insyaallah. Insya Allah, Fit. Karena ini udah pernah, kitab ini udah pernah taruh di museum tahun 70-an. Pernah masuk Dan kita juga emang udah kerjasama sama kepala Yayasan Museum Fatahillah Yayasan Kota Tua dan jadi penasehat kita di kita ya. Iya. Jadi penasehat juga di organisasi. Jadi itu kitab udah ada dari zaman Pangeran Jayakarta pertama, Beb. Jadi setiap makanya ada tugas ini kan Pangeran Adiningrat sebagai panglima perang, ada juga yang namanya Gusti Khalifah Bendahara atau yang dibilang itu mufti. Tugas beliau selain jadi mufti, pembuat fatwa dan sebagainya, beliau menulis setiap kisah-kisah yang ada, mencatat semua berturut-turut sama seperti Pangeran Adiningrat yang sampai 11, Gusti Khalifah juga itu sampai berapa Gusti Khalifah? Sampai 8. Foto-foto lah. Nah, terakhir itu Gusti Khalifah Bendahara Kiai Ratu Bagus Ahmad Syar'i Mertakusuma. Makamnya sekarang di Palembang. Beliau yang ditugaskan sama Guru Mansur Jembatan 5 karena beliau masih sepupuan. Guru Mansur itu Niti Kusuma. Jadi kalau kita sekarang ngelihat makam atau yang masih hidup nih punya Kita ada renovasi akbar pembangunan masjid. Ini kita renovasi akbar yang menyangkut bagian masjid yang salah satunya magam itu di depan. Nah, ini yang menyangkut di sini tadi. Iya, Raden Raksa Manggala itu. Ana ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama, kita tutup itu. Karena kita nggak dapat data. Kita nanya ke Ali di nanya semuanya segala macam kan. Kita dapat data dari Habib Ali ini deh. Sempat. Oke. Kita nggak dapat data, kita pikir, ada alania nih, Bismillah, buat kebayaan masjid. Karena kedepannya ini bakal ada muskilah antara masjid dan makam. Paham kan antum? Sekarang di kondisi saat ini umat yang udah berpecah belah, ada makam di dalam masjid. Bisa fitnah juga. Iya, luar biasa. Jadi solusinya kita tutup atau yang kedua kita angkat, kita gali. Solusi yang kedua kita mau gali, Beb, karena kita nggak tahu, kita nggak dapat data, kita mau gali. Kita pikir, ini nggak ada data kita sama sekali dan nggak ada kejelasan karena dulu bukan cuma di situ, bahkan di tempat antum duduk saat ini makam tadinya. Ini kan penghuni yayasan tengkorak semua, Beb. Iya, ini magam umum banyak di sini. Nah, ini posisinya di sini. Akhirnya, singkat cerita, kita rubah lagi akhir desain, kita rubah lagi, kita tutup ke sana ke ide. Habis di namanya biar diomelin semua segala macam. Ini gali ente. Sekarang ente ana diarahin untuk ke MUI, kita untuk ke MUI nanti buat ke mana ke legalitas. Jadi kita minta fatwa. Kita minta fatwa dikeluarin kebetulan kemarin ana habis ke tempat Kiai Abdul Muin Jakarta Utara, MUI Jakarta Utara, ngobrol ya. Habis itu diarahin juga, Beb, sama dia bilang, Beb, saya perjuangin insyaallah sampai ke pusat sampai kita rapiin ini masalah fatwanya. Jadi sampai keluar fatwa. Kita rubah lagi konsepnya yang sebelumnya. Yang tadinya mau ditutup, total, mau dihilangin maksudnya begitu. Sekarang ntar bakal kita rubah. Ya, kita ambil data ini semuanya segala macam. Insya Allah kita buat yang baru. Betul. Dan kita jadiin ini salah satu situs sejarahnya daripada Kampung Banda. Amin. Kedepannya insya Allah seperti itu, karena kita juga tahu, makanya kemarin kita bilang ada sejarahnya, ada penjelasannya dari segi nisannya, dari segi namanya bahkan semuanya segala macam.
Berarti ya kalau memang kita tahu gitu, nggak mungkin juga Nggak kita bisa. semena-mena Iya. gitu. Kalau kita tahu, tapi kalau nggak tahu kan, ini ya, yang kita nggak tahu dan bukannya mengganggu, tapi ya lah, kan ada semua hal ada baik ada mudaratnya gitu loh. Nah ini kalau bisa lebih banyak baiknya, makanya kenapa enggak? Iya, Gitu. iya. Apalagi sekarang ada dapat sejarahnya, insya Allah lebih banyak baiknya, insya Allah ini yang kita bakal lakukan. يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا